Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Afia dengan NIM 12270500065. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Deep Learning, yaitu implementasi ke CNN untuk melakukan pengenalan gambar kucing dan anjing menggunakan dataset dari Kaggle. Nah, di sini langkah pertamanya itu mengunduh dan memuat dataset. Pertama, saya mengunduh dataset dari Kaggle dengan perintah tersebut. Dataset ini berisi lebih dari 8.000 gambar, terdiri dari sekitar 4.001 gambar kucing dan 4.006 gambar anjing. Setelah di-unzip, kita bisa lihat struktur foldernya. Ada dua direktori utama, yaitu cats dan dogs, di dalam folder training set. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu melakukan eksplorasi data. Berikutnya saya melakukan eksplorasi data dengan kode tersebut. Saya menghitung jumlah gambar di masing-masing kelas dan kemudian menampilkan beberapa contoh gambar menggunakan Matplotlib. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa dataset berisi berbagai variasi gambar dengan pose dan pencahayaan yang beragam. Hal ini bagus karena bisa membantu model belajar dengan lebih baik. Nah, setelah itu dataset saya bagi menjadi 3 bagian menggunakan library split folder, yaitu 80% training, 10% untuk validasi, dan 10% testing, sehingga data tetap seimbang antara dua kelas. Lalu selanjutnya yang ketiga, melakukan pre-processing dan augmentasi data. Sebelum masuk ke model, saya melakukan pre-processing dan augmentasi data menggunakan image data generator. Untuk data training, saya melakukan rescale pixel ke rentang 0 sampai 1, rotasi acak hingga 30 derajat, dan pergeseran zoom dan horizontal flip. Tujuannya adalah agar model lebih tahan terhadap variasi posisi dan orientasi gambar. Sedangkan untuk data validasi dan tes, saya hanya menggunakan dan melakukan rescale tanpa augmentasi supaya evaluasi tetap objektif. Semua gambar kemudian di-resize ke ukuran 150x150 pixel dan dibaca secara batch menggunakan flow from directory. Lalu selanjutnya di sini menampilkan beberapa contoh hasil augmentasi. Dan langkah selanjutnya membangun model CNN. Selanjutnya saya membangun arsitektur CNN menggunakan sequential dari keras. Struktur modelnya terdiri dari 3 lapisan convolution max pooling dengan jumlah filter 32, 64, dan 128. Kemudian satu lapisan flatten untuk mengubah hasil konvolusi ke vektor 1 dense layer dengan 128 neuron dan aktivasi ReLU, dan output layer dengan 1 neuron serta aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner. Model dikompilasi menggunakan loss function binary cross entropy, optimizer Adam, dan metric accuracy. Lalu selanjutnya melatih model dengan minimal 10 epoch. Model saya latih selama 10 epoch menggunakan data training dan validation. Dari hasil training, akurasi meningkat dari sekitar 52% di awal menjadi 74% di data training dan 78% di data validasi. Proses ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar membedakan fitur kucing dan anjing tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Lalu selanjutnya evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, saya evaluasi model menggunakan data tes. Hasilnya akurasi model pada data tes mencapai sekitar 75,97%. Kemudian saya tampilkan akurasi dan loss curve untuk melihat performa selama training. Grafik menunjukkan tren yang stabil antara training dan validasi, menandakan model cukup seimbang. Lalu saya buat confusion matrix menggunakan skill-learn matrix, dan hasilnya menunjukkan model mampu mengklasifikasikan kedua kelas dengan cukup baik. Nilai precision dan recall masing-masing sekitar 0,76, yang artinya model memberikan hasil yang konsisten di kedua kelas. Lalu selanjutnya prediksi contoh gambar. Sebagai uji akhir, saya mencoba memprediksi beberapa gambar acak dari data tes dengan memanfaatkan model. Saya bisa melihat apakah model mendebak gambar tersebut sebagai kucing atau anjing. Hasilnya sebagian besar prediksi benar, terutama pada gambar yang jelas dan terang. Lalu di sini selanjutnya itu kesimpulannya, model CNN yang saya bangun mampu mengenali gambar kucing dan anjing dengan akurasi sekitar 76%. Meskipun sederhana, model ini sudah cukup efektif. Kedepannya performa bisa ditingkatkan dengan menambah epoch, mengatur hyperparameter, atau menggunakan transfer learning. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.